menggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tati Maimunah. Di sini adalah saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Jombang dengan fasilitator Bapak seperti dan pengajar praktik Bapak Purnalimawan Mirvianto. Di sini saya mohon izin Bapak Ibu guru untuk menyampaikan tentang pengalaman saya mempelajari modul budaya positif. Sebelum itu, mari kita berpantun dulu. Pergi ke Surabaya hari Minggu. Cakepnya mana? Cakep. Pergi ke Surabaya hari Minggu. Cakep. Oleh-olehnya sepatu dan tas. Asik-asik. Ayo belajar paradigma baru untuk pendidikan berkualitas. Oke. Baiklah Bapak Ibu semuanya, pertama yaitu kita sebelum mempelajari tentang budaya positif, maka kita harus mengetahui dulu filosofi Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang menghamba pada anak, pendidikan harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Tujuan pendidikan yaitu menuntun sebagai manusia dan anggota masyarakat. Ing arso suntulodo, ing madya mangunkarso, Budburi Handayani. Berikut saya sampaikan tentang diseminasi budaya positif. Budaya positif berdasarkan pendekatan inquiry apresiatif melalui tahapan kerja akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif yang dikenal sebagai budaya positif. Budaya positif tentunya akan menciptakan rasa aman dan nyaman pada diri murid selama proses pembelajaran. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga menumbuhkan karakter yang kuat. Kita biasanya melihat budaya positif ini menanamkannya melalui pembiasaan-pembiasaan seperti salaman waktu ketemu gurunya, menyapa, terus juga literasi, kegiatan membaca 10 menit sebelum pembelajaran. Untuk pertanyaan pemantik yaitu mohon dijawab. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju atau tidak setuju? Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membuat puisi dapat meningkatkan disiplin anak. Menurut Anda setuju atau tidak setuju? Setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat memberikan motivasi pada anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Kenyataannya ketika ada penghargaan, anak-anak lebih semangat untuk mendapatkan hadiah. Ya betul, anak-anak pasti lebih semangat sih. Tapi kita pelajari dulu tentang budaya positif. Apakah nanti jawaban Anda di akhir pembelajaran kita kali ini apakah tetap sama seperti jawaban Anda di awal?
Dalam budaya positif, kita mengenal disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan yang universal. Coba sekarang saya minta jenengan praktekkan kegiatan berikut ini. Kepala tangan, sobeklah secari kertas dulu, lalu tulislah sesuatu yang berharga menurut Anda. Nah, silakan disobek dan ditulis sesuatu yang berharga. Letakkan di salah satu tangan dan genggam benda tersebut dengan segala daya untuk membentuk sebuah kepala. Sekarang lihat sampai kanan kiri dengan dilihat temannya. Coba kamu rayu. Coba dirayu temannya apakah dia mau membuka tangannya karena dia sedang menggenggam sesuatu yang berharga. Coba dirayu temannya. Ini anak ini. Apa yang terjadi? Kira-kira Anda mau tidak membuka tangannya? Kenapa alasannya? Alasannya ya karena saya pengen memiliki apa yang saya punya ini. Itu sih. Bagaimana dengan Bu Linda? Iya, nggak boleh diminta orang lain. Punyaku. Ya, punyaku tidak boleh diminta dengan orang lain. Ya, harus saya miliki. Bagaimana kalau situasinya berubah? Ketika Anda misalnya menggenggam sesuatu yang berharga, tapi jenengan diberi uang, misalnya uang 1 miliar, kira-kira jenengan mau tidak memberikan sesuatu yang berharga itu? Kalau saya diiming-iming uang 1 miliar, tinggal melihat apa yang harus saya berikan. Kalau uang berharga untuk kehidupan saya sendiri, meskipun uangnya banyak, tidak mau. Beda kalau kita menginginkan suatu materi. Ya, itu. Betul. Coba bagaimana kalau berarti? Kalau saya pada kondisi itu diiming-iming uang 1 M. Nah, kondisi saya di situ mungkin ya Bu. Ketika itu saya sedang sangat membutuhkan uang itu untuk sesuatu yang sangat berharga bagi saya yang lainnya. Misalnya uang itu saya gunakan untuk membayar hutang yang jatuh tempo pada waktu itu, dan kalau tidak nanti akan disita apa gitu. Nah, itu kan juga saya kebutuhan dasar saya itu kan itu. Nah, kemungkinan ya saya buka seperti itu. Jadi membuka kepala tangan itu berdasarkan situasi. Jadi jenengan memberikan sesuatu yang berada dalam diri jenengan itu berdasarkan situasi dan kondisi atau kebutuhan yang diinginkan. Kali ini kita akan belajar tentang perubahan paradigma, teori kontrol atau teori pilihan. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Seperti jenengan tidak mau membuka meskipun dirayu, dibujuk, tapi jenengan tidak mau membuka. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Nah, seperti jenengan diiming uang 1 miliar, tapi jenengan karena butuh, maka jenengan mengizinkan diri jenengan untuk dikontrol oleh orang lain. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang kata sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Misalnya, ketika anak sedang berbuat salah, tapi tanpa kita tahu salahnya apa.
tapi kita mengatakannya dengan kata-kata halus, lembut, tapi menusuk. Kalau bahasanya kita itu menusuk. Nah, seperti apa? Seperti ini misalnya. Ibu sangat kecewa dengan perilaku kamu hari ini. Nah, itu berarti anak sudah merasa bersalah. Yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Berikutnya yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Seperti kita mengarahkan murid kita, seharusnya kamu itu bisa melakukan misalnya menjawab pertanyaan matematika, padahal anak itu tidak berbakat di matematika tersebut, tapi kita memaksa. Nah, hal itu akan menimbulkan efek yang lebih lanjut kepada anak tersebut. Perubahan paradigma berikutnya yaitu siapakah yang sesungguhnya memiliki kontrol? Nah, stimulus responnya, kebutuhan kita sama, tapi teori kontrolnya sebenarnya kebutuhan kita itu berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda karena setiap anak itu unik, jadi setiap anak itu memiliki kemampuan yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, maka kita harus merubah pemikiran kita dengan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita tidak bisa memaksakan pendapat kita kepada orang lain, karena orang lain tersebut memiliki pendapat sendiri dan memiliki keyakinannya sendiri. Perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Sama seperti ketika anak-anak kita melakukan kesalahan, maka kita harus tahu dulu apa yang menyebabkan dia melakukan kesalahan tersebut. Orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Seperti menggenggam tangan tadi, ketika Anda tidak ingin membuka, maka Anda mengontrol diri Anda sendiri tidak mau membuka. Ketika Anda sudah mendapatkan rayuan dan Anda ingin membuka, maka Anda juga mengontrol diri Anda sendiri untuk membuka kepala tangan tersebut. Makna disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang harus dilakukan, sehingga hal ini mendapatkan kepatuhan dengan ketidaknyamanan, bukan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam dirinya, bukan ekstrinsik. Jadi ketika anak-anak kita melakukan disiplin, itu bukan karena hadiah yang kita berikan. Misalnya karena di kelas 2 itu banyak yang sering terlambat sekolah, lalu saya melakukan motivasi dengan memberikan hadiah. Siapa besok yang datangnya tidak terlambat atau datang tepat waktu akan mendapatkan pensil. Nah, itu berarti motivasi apa?
motivasi ekstrinsik. Hal ini tidak akan berlaku lama, karena jika hal itu sudah mengalami kebosanan, maka anak akan kembali lagi. Dia akan tidak disiplin lagi. Jadi, anak harus memiliki motivasi intrinsik dalam dirinya untuk berbuat disiplin. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat positif manusia, merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Bersifat universal, lintas agama, bahasa, suku bangsa, maupun latar belakang. Menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini menurut Dian Gosen 1994. Jadi anak harus memiliki nilai-nilai intrinsik dalam dirinya untuk melakukan segala sesuatu hal tanpa ada motivasi dari luar. Sedangkan menurut standar pendidikan nasional, tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuknya murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Kegiatan-kegiatan yang pernah saya lakukan dalam menerapkan nilai-nilai dan kebajikan universal adalah yang pertama, dalam menerapkan disiplin, saya memberi contoh secara langsung dengan datang tepat waktu atau lebih awal dan menyambut mereka di pintu gerbang. Yang kedua, memberikan pembelajaran yang nyata sesuai dengan kebutuhan murid, yaitu kebutuhan akan kodrat alam dan kodrat zamannya. Yang ketiga, saya juga melakukan pendampingan secara berbeda pada tiap-tiap murid sesuai dengan karakteristiknya, karena setiap murid itu berbeda. Dan yang terakhir adalah saya melakukan kolaborasi bersama dengan teman sejawat untuk mewujudkan pendidikan-pendidikan yang lebih baik lagi. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. 3. Motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman atau menghindari permasalahan, biasanya terjadi. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya ya? Itu biasanya yang dipikirkan. Lalu yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, yaitu bisa berupa pujian, dia pasti berpikir, apa yang akan dapat saya lakukan apabila apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, disiplin positif karena motivasi berperilaku bersifat internal, bukan eksternal. Maka dia akan berpikir, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantoro, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah dirinya sendiri. Jadi kita sebagai manusia, kita harus mampu mengontrol diri kita sendiri. Kita harus selalu berpegangan yang menurut kita apa itu benar, seperti dengan murid-murid kita, dan itu seperti sesuai dengan pembelajaran saat ini, yaitu Merdeka Belajar untuk menciptakan profil pelajar Pancasila. Untuk itu silakan berdiri dulu. Kita tepuk profil pelajar Pancasila. Tepuk profil pelajar Pancasila. Berakhlak mulia, berkebineka, mandiri, nalar kritis, gotong royong, kreatif, siap. Bisa? Ulangi lagi. Tepuk
hukuman pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Hukuman untuk jangka pendek tentunya itu akan sekali saja, itu akan merubah sifat seseorang. Tapi untuk kelanjutan ke depannya, hal itu akan memberikan efek trauma, atau kalau orang dulu bilang itu dieling-eling. Hukuman itu dieling-eling, oh biar aku tahu dihukum sampai ibu iki, disuruh lari lah seperti itu. Itu pengaruh hukuman selama jangka panjang. Sedangkan penghargaan menghukum yaitu ketika kita memberikan hadiah ketika misalnya dia mau mengikuti perintah kita dan kita memberikan hadiah, hal ini tambah menghukum dia. Menghukum menjadi tidak lebih baik karena motivasi itu berasal dari motivasi ekstrinsik, bukan dari dalam dirinya atau intrinsik. Penghargaan mengurangi ketepatan. Dengan memberikan penghargaan tentunya hal ini tidak tepat guna untuk diberikan kepada anak didik kita. Hal ini tambah memberikan sesuatu hal yang tidak mengajarkan yang baik, karena akan menjadi kecenderungan anak itu tergantung. Wah, nanti aku nggak datang tepat waktu, besok dikasih pensil, karena dia mengharapkan sesuatu. Nah, ini menjadi tidak tepat guna. Termasuk juga penghargaan itu tidak efektif. Hal ini tentunya tidak efektif dilakukan karena motivasi tersebut tidak berasal dari dalam dirinya. Pasti hal tersebut cuma sekali saja dijalankan, besok-besok dia pasti melanggar lagi karena merasa pusat. Allah, dikai pensil tok ae, wis gak usah wingi wis entuk. Nah, ini tentunya tidak efektif. Penghargaan juga merusak hubungan. Kenapa merusak hubungan? Hal ini tidak akan dapat menimbulkan kedekatan antara guru dengan muridnya karena adanya penghargaan. Jadi siswa itu mendekati kita karena dia itu menginginkan sesuatu. Nah, seperti itu. Dihukum oleh penghargaan. Nah, bagaimana dengan dihukum dengan penghargaan? Penghargaan itu menurunkan kualitas seseorang. Ketika seseorang itu dia itu pandai, lalu kita memberikan dia berupa hadiah, sedangkan teman yang lainnya melihat, nah maka teman yang lainnya itu tadi yang seharusnya dia itu juga mampu menunjukkan kualitas seperti yang teman awalnya tadi, dia jadi menurun. Alah mau ngapain itu air sing itu ya ibu ya apa aku barang teman-teman. Sama seperti kita, kalau kita mengerjakan tugas, malah aku sing maju ditunjuk ya ibu-ibu ya ada bakal ditunjuk sekarang saya enak. Itu tidak boleh. Penghargaan menurunkan kualitas. Nah, seperti itu. Penghargaan tentunya juga mematikan kreativitas. Nah, seperti tadi seharusnya dia itu mampu melebihi temannya, tapi karena dia sudah melihat temannya diberi hadiah lebih dulu, dia jadi hilang semangatnya untuk berkreativitas. Penghargaan tentunya juga mengurangi motivasi intrinsik, karena dia tidak berasal dari dalam dirinya untuk melakukan segala sesuatu halnya, tapi dia menginginkan sesuatu yang ingin didapat. Bentuk program kebajikan apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan, nah kita dalam memuji siswa kita perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Kedua, beri pengakuan secara pribadi. Ketiga, beri pengakuan kepada semua murid atau bergantian. Keempat, beri pengakuan secara konsisten. Kelima, fokus pada proses. Jadi ketika kita memberikan pujian, maka pujilah satu kelas itu, karena setiap anak itu berbeda. Misalnya siswa A, ketika kita suruh menggambar, wah warna yang kamu pakai bagus sekali. Lalu siswa B, kita bisa memberikan pujian dalam bentuk, wah bentuk pohon yang kamu gambar cantik sekali. Lalu ke siswa C, kita bisa memberikan pujian, wah awan yang kamu buat juga sangat cantik. Nah seperti itu, kita juga harus memberikan pujian kepada semua murid secara bergantian dan itu harus konsisten. Menurut Al-Fiqh 1993, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Menurut Al-Fiqh 1993,
bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian, contohnya, contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan yaitu misalnya kemarin saya perhatikan, itu misalnya kita sebagai guru ya, kita bisa bertanya kepada murid kita, kemarin Bu Tati perhatikan kamu menolong murid baru yang ada di kelas kita ya. Nah itu sebagai bentuk pengakuan kebajikan kita atau apresiasi dia menolong temannya. Lalu kita bisa menghargai misalnya kepeduliannya. Pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok kemarin, Bu Tati perhatikan kamu sangat sigap sekali, seperti itu. Lalu kita juga bisa mengatakan terima kasih sebagai rasa tanggung jawab. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu karena telah memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nah ini hukuman dan konsekuensi. Hukuman dan konsekuensi itu berbeda. Hukuman bersifat tidak terencana dan tiba-tiba, bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Nah ini seperti ada siswa yang salah langsung kita memutuskan tanpa kita bertanya, padahal kita tidak melihat langsung, kita hanya mendapatkan laporan, kita langsung memberikan hukuman. Sedangkan untuk konsekuensi itu sudah terancana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Ini bisa kita terapkan untuk keyakinan kelas. Mungkin bisa berbagi pengalaman tentang hukuman atau konsekuensi yang sudah jenengan terapkan di kelas jenengan. Apakah termasuk itu hukuman atau termasuk konsekuensi? Silakan. Terima kasih untuk waktunya. Kalau dalam kelas yang sering terjadi itu mungkin lebih ke hukuman, karena ketika anak-anak bermain waktu pelajaran biasanya suka merobek kertas, entah membuat pesawat atau membuat lainnya untuk mainan. Nah setelah mereka bosan bermain dengan kertas itu, mereka dengan sesuka hati membuangnya di dalam kelas. Jadi dengan spontanitas juga kami sebagai guru biasanya langsung menunjuk, Mas ayo diambil sampahnya, dibuang tempat sampah. Berarti kan itu juga termasuk hukuman ya, karena secara tidak langsung kita menunjuk anak itu untuk membersihkan sampah yang dia buang, seperti itu. Jadi kalau di kelas mungkin lebih seperti itu, lebih seringnya terjadi seperti itu. Terima kasih. Terima kasih untuk Bu Linda. Jadi hukuman yang berbeda yang terjadi di kelas. Kalau untuk Bu Linda bagaimana di kelas ini? Saya kira sama, karena sebelum saya mendapatkan ilmu dari jenengan mengenai masalah hukuman, konsekuensi, budaya positif ini tadi, sebelumnya saya masih menerapkan sistem lama mengenai hukuman, yang mana pada dasarnya sebelum belajar ini kami cenderung menghukum siswa tersebut supaya dia merasa jeda, sehingga dengan kata hukuman yang ternyata hukuman itu kurang bagus, kita harus merubahnya menjadi lebih baik. Jadi di situ setiap siswa saya melakukan suatu kesalahan, misalkan dia datang terlambat, saya menyelesaikannya nyapo kok terlambat nih, mosok bolak-balik kok terlambat, besok jadi balik ini loh ya, tapi dengan kata yang singkat, padat, agak sedikit ada penekanan keras terhadap anak. Dan itu yang sering saya terapkan. Dan banyak lagi kesalahan yang lainnya saya tetap mengunyahkan untuk sistem hukuman tadi. Tapi ternyata kelihatannya kurang bagus ya Bu Tati ya. Itu nanti insya Allah mungkin dengan adanya wawasan ini saya bisa merubah sedikit demi sedikit, tentunya dengan
alur pembicaraan yang lebih ke arah yang lebih positif sehingga siswa bisa kita giring dengan baik untuk menyelesaikan masalah mereka bersama-sama, seperti itu sih. Terima kasih Bu Dian. Coba kita perhatikan soal berikut ini. Kok soal ini? Coba kita perhatikan kasus berikut ini. Coba ini ada tindakan guru. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Menurut jenengan itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Menurut Bidan? Sama. Hukuman. Oke, berarti? Konsekuensi. Konsekuensi. Kita simpan jawabannya. Nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. 3, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Oke. 4, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Kita cek jawabannya. Oke, nah, Pembelajarannya betul kan juga. Sesuai. Nah, itu bisa sesuai. menjadi melakukan gerakan pemanasan itu. Betul sekali Bunda. Jadi sekarang sudah lebih paham ya perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi karena itu sudah kesepakatan, jadi itu harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit baik fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama, sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman namun dalam jangka waktu pendek, karena itu sudah kesepakatan. Hukuman anak membenci kedisiplinan, konsekuensi anak lebih menghargai disiplin. Hukuman itu berupa paksaan karena dia itu satu arah dari guru saja, sedangkan konsekuensi itu berupa stimulus tanggapan karena berasal dari guru dan juga murid. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk, hukuman itu adalah konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi itu konsep diri yang baik. Hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan sehingga dia tidak jujur, sedangkan konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan kesepakatan. Hukuman membuat anak marah, rasa bersalah, dipermalukan, dan tentunya merasa tidak dihargai. Sedangkan konsekuensi, kehilangan hak dibuat tidak nyaman dan diasingkan untuk sementara. Pembelajaran tentang budaya positif berikutnya yaitu adalah tentang restitusi. Menurut Gosen 2004, proses restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Tentunya restitusi ini juga
Bantu murid untuk lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Restitusi tidak hanya menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Nah, ketika ada siswa-siswa kita yang sedang melakukan kesalahan, maka kita dapat melakukan pendekatan dengan menanyakan terlebih dahulu. Kita tidak boleh menjas langsung atau memberi hukuman langsung, tapi kita tanyakan dulu penyebab dia melakukan hal tersebut. Itulah yang dinamakan restitusi. Ciri-cirinya yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik, fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Sekarang saya mau bertanya, kita berbagi pengalaman. Kira-kira apakah kita sudah pernah melakukan kegiatan restitusi ketika ada siswa kita atau murid kita melakukan kesalahan? Sebetulnya sudah, cuman di sini belum bisa mengenalnya dalam arti yang bagaimana. Kita di sini istilahnya mengajak mereka untuk melakukan hal tersebut, dan dalam menyelesaikan masalah mereka itu kita tidak mempunyai alur cerita yang tepat. Jadi kita hanya sekedar ngomong bersama tapi kurang terarah, sehingga mereka tidak bisa menemukan jati diri mereka dalam menyelesaikan masalah, sehingga mereka pun selain itu juga tidak bisa merefleksi apa sebetulnya kekurangan, kesalahan yang mereka perbuat, dan langkah sebetulnya setelah itu apa yang akan mereka lakukan. Itu mereka belum bisa menemukan hal tersebut karena kita tidak bisa membimbing mereka untuk sepenuhnya. Yang jelas belum adanya alur yang tepat dan jelas untuk mengajak mereka mencari solusi permasalahan seperti itu. Jadi belum terarah lah istilahnya seperti itu ya. Terima kasih Bu Ida, ini sudah melakukan restitusi tapi belum sempurna, tapi sudah melakukan restitusi. Jadi restitusi ini harus siswa yang menemukan solusi untuk dirinya sendiri. Silakan mungkin yang lainnya untuk berbagi pengalaman. Hampir sama dengan Bu Ida, untuk pelaksanaan restitusi sepertinya sering kita lakukan, tapi ya sama juga tidak maksimal, belum sempurna. Karena kalau di situ sepertinya restitusi kan ketika kita menyelesaikan masalah, misalnya ada peserta didik kita, dua anak yang bertengkar, harusnya kan kita berbicara dengan mereka berdua itu kalau bisa kan tersendiri gitu ya. Jadi kita maksudnya bisa ngomong dari hati ke hati. Tapi pada kenyataannya kalau saya itu mungkin lebih sering membicarakannya itu kan misalnya bertengkarnya di dalam kelas, jadi langsung di dalam kelas itu. Nah, posisinya kan situasinya kan banyak teman-teman yang lainnya. Jadi kan ketika mungkin ditanya anak ini mau berkata jujur atau mengemukakan pendapat ini kan entah malu, entah takut kan seperti itu. Kadang-kadang kita langsung ketika ada siswa yang bertengkar langsung kita panggil ke depan, ada apa? Tapi kan ketika mereka malu berkata hanya diam. Nah, padahal di sini diharapkan kita bisa menggali informasi dari anak itu apa yang dia lakukan, terus kita memberi pengarahan kan harusnya apa ya, ada ruang tersendiri seperti itu bukan ya. Jadi tapi kenyataannya kita lebih sering spontan. Jadi ketika ada siswa kita bertengkar ya sudah kita panggil, lalu kita menanyai mereka itu di depan teman-temannya yang lain, dan itu sepertinya memang membuat siswa kita yang bertengkar ini kan tidak nyaman, jadi kurang
kurang maksimal lah maksudnya penanganannya gitu. Dan dari saya, terima kasih. Terima kasih Bu Ida. Bu Ida ini juga sudah melakukan restitusi, tapi masih belum bisa menggiring siswa-siswanya untuk menemukan solusi dari apa tindakannya yang sudah diperbuat. Apakah kita siap melakukan restitusi di kelas untuk pembelajaran yang baik? Siap. Siap berubah lebih baik. Ya, siap berubah untuk menjadi lebih baik. Berikutnya adalah keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa ya harus keyakinan kelas? Nah, pertanyaannya seperti ini. Ini sama dengan kita menanyakan, mengapa harus menggunakan helm untuk mengendarai kendaraan roda 2? Nah, atau mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Atau mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Seperti itu ya. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi yang namanya kenapa harus keyakinan kelas? Tentunya keyakinan kelas kita buat atas dasar kesepakatan. Jadi semuanya dapat melakukannya dengan nyaman, aman, dan tentunya terkendali. Nah, budaya positif. Sebelum kita mengembangkan budaya positif, maka harus dimulai dari peraturan yang ada di dalam kelas. Peraturan di dalam kelas kita buat dengan keyakinan kelas agar setiap siswa dapat menjalankannya melalui dirinya sendiri atau motivasi intrinsiknya. Baru setelah keyakinan kelas itu dapat tercapai, maka lingkungannya akan berubah menjadi positif dan menimbulkan budaya positif. Kegiatan untuk membuat keyakinan kelas yang pernah saya lakukan adalah seperti ini. Membuat keyakinan kelas di kelas 2, karena muridnya cuma 9, jadi kita buat keyakinan kelas secara sederhana. Apa saja yang saya dapatkan kemarin setelah membuat keyakinan kelas? Yang pertama, kita akhirnya menemukan peraturan yang kita yakini bersama, yaitu yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Dia meyakini kalau membuang sampah pada tempatnya itu merupakan bentuk tanggung jawab dan komitmen. Mencuci gelas dan piring setelah dipakai, itu tanggung jawab, kesehatan, juga berkomitmen. Selalu menjaga kebersihan kelas, itu termasuk dalam kesehatan. Meletakkan barang pada tempatnya, itu termasuk tanggung jawab dan juga keselamatan. Karena kalau barang tidak di tempatnya, nanti kalau terjadi apa-apa pasti akan membahayakan siswa itu sendiri. Kebutuhan dasar manusia. Nah, setiap manusia tentunya memiliki kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia yang pertama tentunya yang paling mendasar adalah bertahan hidup. Setelah bertahan hidup, kita akan menginginkan kasih sayang dan rasa diterima, lalu penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Seluruh tindakan manusia tentunya memiliki tujuan tertentu. Seperti kita ketika melakukan sesuatu hal, maka kita memiliki tujuan ke depannya. Dan tentunya kita mengusahakan yang terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup, seperti kesehatan, rumah, dan makanan. Tentunya juga kebutuhan biologis dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Dan juga komponen psikologis meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Kebutuhan dasar manusia yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Tentunya kalau kita sebagai manusia biasa, ketika kita tidak diterima dalam suatu lingkup sosial, maka kita akan merasa rendah diri, kita akan merasa terkucil.
Nah, kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, pengakuan atas kemampuan. Tentunya jika kita menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri, tentunya itu sesuatu yang berharga. Bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, dihormati. Ini meliputi self-esteem, keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Nah, anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan biasanya selalu ingin menjadi pemimpin, suka mengamati sebelum mencoba hal baru, dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya rapi dan sistematik dan selalu ingin mencari kebebasan, kebutuhan akan pilihan, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba, tidak terlalu berpengaruh pada orang lain, dan senang mencoba hal baru dan kesenangan. Kebutuhan akan merasa senang untuk mencari kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Mereka bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan, suka mengoleksi, suka bergurau, suka melucu, dan juga menggemaskan. Perhatikan kasus berikut ini. Ibu Ani, guru kelas 5 SD melihat tak hati sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Coba perhatikan contoh kasus berikut ini. Ibu Ani, guru kelas 5 di SD pelita hati sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Silakan, kira-kira Agus ini kebutuhan dasarnya apa ya yang kurang? Ibu Ani, guru kelas 5 SD di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan itu? Yang Ibu tanyakan alasannya Agus. Ya, dan kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi di Agus tersebut? Kalau menurut saya, berdasarkan dari kasus tersebut, di situ Agus bisa juga dia tidak dibawa bekal sama ibunya dari rumah. Terus satu, bisa juga dia di situ sudah dibawa bekal, akan tetapi dia kurang suka dengan bekal yang dibawakan oleh ibunya. Itu yang kedua. Kemudian tiga, bisa juga si Agus tadi memang karakternya suka meminta-minta bekal milik temannya. Jadi istilahnya jahil terhadap temannya, seperti itu.
Terus sebagai Ibu Ani, apa yang harus dilakukan? Nah, menurut saya juga tetap sama, kita harus istilahnya saling komunikasi, mengkomunikasikan hal tersebut. Pertama dengan si Agusnya, apa yang menjadi kendala bagi si Agus kok bisa-bisanya meminta bekal makan siang dari teman-temannya, dari ketiga hal yang bisa menjadi kemungkinan yang dilakukan Agus tadi. Itu misalkan dengan penyelesaian bersama Agus sendiri itu kok kurang puas juga, meskipun menggunakan alur segitiga, mungkin dengan menggunakan alur restitusi yang dijelaskan tadi kurang puas, kita bisa juga mungkin menghadirkan orang tuanya. Jadi kedua belah pihak tersebut kita tanyai bersama untuk dicari solusinya, kenapa, apa, dan bagaimana. Seperti itu Pak Kodinya, Bu Tati. Kira-kira kebutuhan dasar dari Agus apa yang tidak terpenuhi sehingga melakukan hal tersebut? Makan. Bertahan hidup. Iya, makan kan, nah, pengen makan. Yang jelas, mungkin ada sebab yang ya ingin tadi nggak sama dengan temannya. Aku pengennya itu, tapi ibuku nggak bisa buatkan itu, nggak bisa buat itu. Jadi juga ada sedikit kebutuhan dasar selain makan untuk bertahan hidup. Dia mungkin dalam hati kecilnya juga timbul rasa meri dengan temannya yang punya teman. Jadi butuh rasa kasih sayang. Iya, seperti itu. Coba berarti silakan. Terima kasih Bu Tati. Dari kasus yang dihadapi oleh Ibu Ani dari salah satu muridnya yang bernama Agus ini, itu berdasarkan apa ya? Alasannya itu kan harus tahu dulu kenapa Agus itu melakukan hal itu. Jadi Bu Ani perlu mencari akar permasalahannya dulu, menanyai baik-baik kenapa kok Agus itu sampai meminta bekal makan siang temannya. Jadi untuk mengetahui kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi oleh Agus, ini harus tahu dulu alasannya itu apa. Misalnya kalau Agus ini nanti ketika ditanya alasannya karena dia lapar, berarti kebutuhan dasarnya kan ingin bertahan hidup gitu tadi. Jadi itu. Kalau misalnya dia itu alasannya saya senang Bu kalau melihat anak-anak itu, teman-temannya itu terus kayak jengkel sama dia dan sebagainya, dia merasa senang dan itu dia ingin memenuhi rasanya. Iya. Atau mungkin juga dengan melakukan hal itu, Agus itu punya alasan dia itu cari perhatian. Jadi mungkin dia ingin diperhatikan, dia kurang kasih sayang, mungkin seperti itu berarti. Jadi tergantung dari jawaban Agusnya sendiri juga. Iya, terima kasih berarti. Benar sekali tanggapan dari Bu Ida dan Bu Rani. Betul sekali tanggapan dari Bu Ida dan Bu Rani. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu terlebih dahulu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar dapat mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Nah, seperti jawabannya Bu Ida tadi, karena dia lapar dan tidak dibawakan bekal, maka kebutuhannya adalah bertahan hidup. Atau seperti yang disampaikan Bu Ratih tadi, apabila ia senang temannya jadi memperhatikan dia suka jadi perhatian, maka adalah cinta dan kasih sayang atau kebutuhan untuk diterima. Tapi apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, maka kebutuhannya adalah penguasaan. Apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya, tadi kata Bu Ida bekalnya itu saja. Nah, berarti dia membutuhkan kebebasan. Apabila jawaban Agus adalah karena iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, maka kebutuhannya adalah kesenangan. 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol yang harus dimiliki oleh guru, orang tua, dan diri sendiri.
kita memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ketika ada permasalahan, sebagai penghukum, maka guru akan berbuat menyakiti, menyindir, menunjuk-nunjuk, atau menghardik. Nah, seperti berikutnya yaitu segitiga restitusi. Pada segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas dengan meyakinkan identitas anak yang sedang bermasalah dan juga korban. Kita bisa menanyakan atau kita bisa menguatkan dengan berkata, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, atau setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang kedua yaitu tahapan kedua, menanyakan keyakinan. Kita dapat mengatakan ini kepada murid kita, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, atau nilai-nilai apa yang telah kita sepakati kemarin ya. Pada validasi kebutuhan, kita dapat berkata, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Atau, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Menstabilkan identitas. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, kita dapat menguatkan pada anak-anak yang sedang bersalah dengan berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, atau tidak ada manusia yang sempurna. Ya, ini lebih kepada motivasi kepada anak-anak yang sedang melakukan kesalahan, bukan kita malah ikut-ikut menyalahkan. Validasi kebutuhan. Membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuan adalah memenuhi kebutuhan dasar. Penguasaan, kebebasan, kasih sayang, rasa diterima, kesenangan, dan bertahan hidup. Kita dapat berkata kepada siswa kita yang bermasalah dengan, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Atau, apa yang penting bagi kamu? Menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Sebagai guru, kita dapat meyakinkan mereka dengan berkata, kamu ingin jadi anak seperti apa? Atau kamu menjadi orang seperti apa? Berikut adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah pernah saya lakukan. Bos, masih ada aku ngomong-ngomong cuma aja. Apa-apa? Ini kamu ini bilang kami ada apa ini? Belum yang bisa sama aja. Ayo ikut tadi saja. Mas Putra, kenapa tadi masuk kelas tidak lepas sepatu? Ya cepat nih kalau salah. Iya, Bu, apa ada alasan lain? Betul. Tidak. Iya, tidak apa-apa. Kalau begitu, menurut Mas Putra, kemarin kita kan sudah membuat keyakinan kelas. Ya. Menurut Mas Putra itu kira-kira sudah menghormati keyakinan kelas yang sudah kita buat atau belum? Ya, Mas Putra. Jadi Mas Putra tadi setelah memahami keyakinan kelas yang sudah kita buat kemarin tentang kebersihan, kira-kira bagaimana tindakan Mas Putra selanjutnya? Saya akan meminta maaf kepada Liza atas kata tadi. Apakah kamu menyesali atas perbuatan kepada Mbak Ziza tadi? Ya, saya menyesali. Baiklah, sekarang silakan kamu lakukan apa yang menurut kamu baik. Jika dengan meminta maaf pada Mbak Ziza dan menyesali perbuatan itu adalah pilihan yang terbaik yang kamu miliki, jelas itu taksi dan Mbak Ziza akan merasa senang. Baiklah Mas Putra.
Putra, silakan lakukan tindakan yang menurut kamu baik tadi. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih. Akhirnya kalian bisa perbaikan dan silakan tidak akan mengulangi lagi ya Mas Putra. Dan Mbak Ziza bisa berteman kembali dengan Mas Putra. Terima kasih. Itu tadi segitiga restitusi yang sudah pernah saya terapkan. Nah sekarang kita refleksi terhadap diseminasi budaya positif yang sudah saya paparkan ke panjenengan. Coba hal baru apa yang mengubah paradigma jenengan yang sudah jenengan dapatkan setelah mengikuti diseminasi budaya positif? Setelah mengikuti pemaparan tentang budaya positif, terutama pada pemutaran restitusi, segitiga restitusi itu tadi, dalam pelaksanaan pembelajaran setiap harinya ternyata saya sudah melaksanakan restitusi itu, akan tetapi belum sempurna. Kenapa saya katakan belum sempurna seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Tati? Karena ketika ada siswa-siswi yang bertengkar, pada umumnya saya sebagai guru itu langsung menegur atau langsung menanyakan kesalahan atau apa yang telah diperbuat oleh siswa-siswi tersebut itu langsung di depan kelas. Jadi saya menanyakannya itu di depan teman-temannya yang lain, sehingga saya rasa itu akan membuat siswa saya yang melakukan kesalahan ataupun yang menjadi korban merasa malu atau bahkan nanti bisa ditertawakan oleh teman yang lainnya. Sedangkan dari video yang saya lihat di situ seharusnya saya bisa menyediakan atau membawa siswa-siswi saya tadi ke tempat yang lebih tenang agar mereka bisa merasa nyaman, dan ketika saya menanyakan permasalahan yang terjadi mereka bisa berkata dengan jujur tanpa merasa malu, takut ditertawakan oleh teman lainnya. Sehingga dari sini bisa mengubah paradigma saya bahwa untuk pelaksanaan restitusi saya harus melakukan seperti yang sudah dicontohkan pada video tersebut agar bisa mengubah perilaku siswa-siswi kita menjadi lebih baik tanpa merasa direndahkan atau dipermalukan. Demikian itu tadi. Terima kasih. Terima kasih penjelasannya. Tepuk tangan untuk Bu Linda, Bu Linda penjelasannya luar biasa sekali. Terima kasih untuk refleksinya. Refleksi yang kedua yaitu perasaan apa yang muncul selama mengikuti diseminasi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Terima kasih Bu Tati telah diberi kesempatan untuk menjawab pertanyaan yang kedua berhubungan dengan perasaan. Yang jelas saya betul-betul merasa sangat amat senang karena dengan pemaparan dari Anjengan bawakan dari awal hingga akhir, di sini saya menjadi jauh lebih paham mengenai budaya positif. Ternyata cakupannya di dalamnya itu banyak sekali yang harus diketahui oleh kami para guru-guru di sini supaya kedepannya sekolah ini menjadi sekolah idaman yang jauh lebih baik di mata masyarakat maupun bagi kita semua guru-guru di sini. Nah jelas dari positif di situ kita akhirnya mengenal lebih dalam mengenai disiplin positif. Selain itu di sini juga akhirnya kami mengetahui mengenai keyakinan kelas, mengenai segitiga restitusi, yang mana yang paling menarik bagi saya di sini adalah mengenai pembuatan keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Di sini kalau untuk keyakinan kelas, anak kita ajak untuk bermusyawarah bersama, mereka kita ajak untuk membuat peraturan sesuai dengan yang mereka inginkan. Jadi mereka kita berikan kebebasan dalam membuat suatu keyakinan yang harus mereka laksanakan dan mereka pertanggungjawabkan sendiri. Jadi keyakinan kelas di sini tidak kita sebagai guru maupun sekolah yang membuat peraturan yang harus istilahnya itu saklek untuk harus dipatuhi oleh mereka anak didik kita. Ternyata tidak, mereka harus membuat peraturan sendiri dengan bermusyawarah. Tentunya kita sebagai pendampingnya, mereka di situ juga memperoleh kesepakatan yang akhirnya membuahkan hasil bagi mereka, yang mana
langsung, dan saya tuh juga tidak menyadari bahwa dalam menyelesaikan masalah dengan siswa tersebut ternyata saya secara tidak langsung sudah melaksanakan segitiga restitusi, tetapi belum sempurna karena tidak sesuai dengan alur yang diinginkan. Dalam artian bagaimana kami menyelesaikan masih sesuai dengan keinginan hati kami, yang mana siswa tidak kami ajak untuk komunikasi mencari solusi bersama. Ternyata di sini dengan adanya segitiga tersebut, alur demi alur penyelesaian masalah harus kita terapkan, dan ibaratnya buah itu harus kita kupas satu persatu. Kita sebagai guru tinggal bagaimana cara kita untuk membimbing, mendidik, mengarahkan mereka sehingga mereka tahu sebetulnya apa, bagaimana, dan kenapa kok bisa terjadi masalah tersebut. Sehingga di sini siswa kita ajak secara mandiri untuk merefleksi diri mereka dan mencari solusi dari permasalahan mereka. Yang jelas tentunya permasalahan tersebut juga tidak lepas dari keyakinan kelas yang telah mereka buat. Seperti itu kiranya Bu Tati. Terima kasih. Demikian pemaparan dari saya tentang diseminasi budaya positif. Sebelum ini saya akhiri, mari kita melakukan tepuk profil pelajar Pancasila. Tepuk profil pelajar Pancasila. Berakhlak mulia, berkebinekaan, mandiri, nalar kritis, gotong royong, kreatif, siap. Terima kasih. Terima kasih untuk waktunya dan kesempatan yang sudah diberikan kepada saya dalam menyampaikan diseminasi budaya positif. Semoga hal ini bisa bermanfaat untuk kita semua, memajukan pendidikan Indonesia yang lebih berkualitas menuju merdeka belajar, mewujudkan profil pelajar Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru bergerak, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rodi Erwanto, Kepala SDN Bandar Kedung Mulyo II. Di sini saya mengapresiasi dari apa yang telah dilaksanakan oleh Ibu Tati Maimunah, yaitu bagaimana membangun keyakinan kelas untuk menciptakan budaya-budaya positif di kelas. Melalui sosialisasi yang telah dilaksanakan beliau, segenap warga sekolah mampu menerapkan dan mengenali strategi bagaimana menciptakan budaya positif di kelas, yang mana dalam menciptakannya itu ada turut andil partisipasi aktif dari siswa, yaitu dengan sukarela mereka menentukan budayanya sendiri yang positif demi kebaikan. Ya, terima kasih banyak Ibu Tati Maimunah. Terus berjuang, salam bergerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Wahidatus Solihah selaku teman sejawat dari Ibu Tati Maimunah. Di sini saya sangat mengapresiasi dengan upaya Ibu Tati Maimunah untuk dapat menerapkan budaya positif melalui pembuatan keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Maka dengan adanya sosialisasi yang dilaksanakan oleh Bu Tati Maimunah kepada warga sekolah, dapatlah memberikan suatu gambaran tentang salah satu strategi untuk dapat mewujudkan suatu budaya positif di lingkungan sekolah, maupun yang nantinya juga dapat diterapkan di lingkungan rumah peserta didik masing-masing. Sekian, terima kasih. Akhirnya semoga Bu Tati Maimunah dapat membawa perubahan yang lebih baik dalam situasi kondisi pendidikan saat ini, sehingga lebih maju untuk terus bergerak memajukan peserta didik menjadi seorang pelajar profil Pancasila. Sekian, terima kasih testimoni dari saya. Terus bergerak
dan terus maju melangkah ke depan untuk Bu Tati. Semoga sukses selalu. Terima kasih sudah menyaksikan video kali ini. Guru Bergerak Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.